Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Maria, bidang studi IPS kelas 9. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang globalisasi 1, yaitu tentang pengertian, bentuk-bentuk, dan dampak positif globalisasi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita tahu dulu tentang tujuan pembelajaran. Pengertian globalisasi. Kata globalisasi berasal dari kata global yang berarti universal. Oleh karena itu, globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses masuk ke lingkungan dunia. Globalisasi juga dapat diartikan suatu proses di mana hubungan sosial dan saling ketergantungan antar negara dan antar manusia di dunia semakin besar. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Malcolm Waters, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma dalam kesadaran orang. 2. Menurut Ulrich Beck, globalisasi menjadikan setiap negara yang mengalami deteritorialisasi, yaitu suatu proses hilangnya batas teritorial, memungkinkan terjalinnya interaksi antar masyarakat di negara yang berbeda melalui kecanggihan teknologi. 3. Menurut Celo Sumargan, globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Faktor pendukung globalisasi. Yang pertama, teknologi informasi. Perkembangan pesat teknologi, baik melalui komputer, satelit, maupun internet, telah memungkinkan orang mudah untuk mengakses secara cepat. Teknologi komunikasi, murahnya harga HP, kartu perdana, dan layanan SMS memungkinkan orang untuk berkomunikasi tanpa terganggu jauhnya jarak. 3. Transportasi. Kemajuan transportasi baik darat, laut, dan udara menyebabkan pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain semakin cepat. Globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Globalisasi ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Bentuk-bentuk globalisasi terjadi dalam beberapa bidang. 1. Bidang budaya. 2. Bidang komunikasi. 3. Bidang ekonomi, 4. bidang iptek, 5. bidang transportasi. Pertama, globalisasi di bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya dapat memberikan manfaat yang besar, yaitu memperkaya budaya bangsa, tetapi dapat juga memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal. Sebagai contoh globalisasi bidang budaya adalah bahasa. Bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Budaya global akan mudah masuk melalui teknologi, komunikasi, dan transportasi. Kalau kita tidak pandai dalam menyikapi, maka budaya lokal akan pelan-pelan dapat tergeser. Ada banyak yang sudah berupaya untuk mengadakan penggabungan budaya lokal dengan budaya global yang disebut dengan lokalisasi. Sebagai contoh, ada sebuah kafe yang terkenal dengan aksesoris gaya tempo dulu. Ada sepeda ontel, ada gerobak sate, dan lain-lain. 2. Globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi secara tradisional. Namun setelah mengalami perkembangan teknologi, adanya telepon,
handphone, internet, media sosial menjadi lebih mudah. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Interaksi awalnya dengan tatap muka, namun dengan banyaknya media dapat digunakan untuk berkomunikasi, bisa juga untuk mengakses informasi menjadi lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. 3. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas, yaitu sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Ciri-ciri globalisasi ekonomi: adanya perubahan mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba, juga mencari lokasi produk paling efisien dan murah. 2. Batas suatu negara menjadi kabur. 3. Membuka peluang produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. 4. Membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. 4. Globalisasi bidang iptek. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Kemajuan iptek yang telah kita capai memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Contohnya, kita menjadi mudah mencari informasi lewat internet. Juga kita menjadi mudah berkomunikasi dengan teman dengan teknologi maupun media sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan bisa dihindarkan oleh sebagian lapisan masyarakat dunia. Penggunaan komputer, faksimiil, handphone, TV, satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan manusia masa depan lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam jangka waktu yang singkat dan cepat. 5. Globalisasi bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangannya. Banyak pengusaha melakukan inovasi dalam penerapan transportasi. Sebagai contoh, penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar, pendeteksi kecepatan lalu lintas. Inovasi dari angkutan publik seperti kereta, bis, pesawat, ataupun kapal laut juga mengalami pembaharuan yang sangat mengagumkan. Faktor yang membuat globalisasi semakin berkembang adalah: 1. Manusia menginginkan perubahan sehingga menuntut hidup yang lebih mudah dan lebih praktis. 2. Adanya perkembangan teknologi yang ditandai dengan semakin majunya pendidikan. 3. Berkembangnya bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan secara cepat ke seluruh dunia. Dampak positif globalisasi ada 7. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Perekonomian negara semakin meningkat. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi.
Demikian tadi anak-anak pelajaran kita tentang globalisasi 1. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Ya, jangan lupa kerjakan tugasnya, segera dikumpulkan, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat, sampai jumpa minggu depan.